Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam kitab ini dikatakan qala bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan al-ibnul baru la yadkhulun nar wal ibnul aqu la yadkhulul jannah. Anak yang berbakti kepada orang tuanya itu enggak akan masuk neraka. Anak yang berbakti sama orang tuanya enggak akan masuk neraka. Wal ibnul aqu la yadkhulul jannah, dan anak yang durhaka sama orang tuanya itu enggak akan masuk surga. Enggak akan masuk surga. Dan juga di sini dikatakan man mata wa huwa radin walidayhi lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannati illa darajatan. Siapa orang yang meninggal dan orang tuanya itu ridho sama dia, orang tuanya ridho sama orang yang tadi meninggal, lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannati illa darajatan, maka enggak ada dia nanti itu di antara dia dan para anbiya di surga kecuali satu derajat, maksudnya sama derajatnya sama para anbiya. Jadi kalau ada anak yang meninggal terus orang tuanya itu ridho sama dia, maka nanti di akhirat itu derajatnya sama para anbiya itu satu derajat, sama derajat. Saking mulianya orang anak yang berbakti sama orang tua. Waman mata wa huwa aqun walidayh, dan siapa yang meninggal dan dia itu durhaka sama orang tuanya, lam yakun bainahu wa baina iblisa finnari illa darajatan, maka dia nanti di antara dia dan iblis itu satu derajat nanti di neraka. Itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Itu dulu pertama ya. Jadi di sini temanya adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi temanya adalah sekarang tentang birrul walidain, yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti sama orang tua itu adalah sudah perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Jadi udah perintah Allah bahwa kita kudu berbakti sama orang tua. Dikatakan juga di dalam ayatnya, anishkurli wali walidayka, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, juga kepada kedua orang tua. Jadi saking mulianya orang tua itu disandingkannya sama Allah langsung. Anishkurli, bersyukur kepadaku juga kepada kedua orang tua. Di sini dikatakan faman syakarallaha wa lam yashkur walidayh lam yuqbal minhu. Kalau ada orang, dengerin, dia bersyukur sama Allah, dia beribadah sama Allah, tahajudnya kagak putus-putus, puasanya Senin Kamis dia puasa, sholatnya sampai bengkak kaki-kakinya, baca Quran sampai mulutnya itu habis air liurnya, pokoknya ibadahnya kuat. Tapi kalau dia nggak berbakti sama orang tuanya, sia-sia. Kalau nggak berbakti sama orang tuanya maka itu sia. Karena salah satu kunci surga itu ada pada kedua orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Ada di telapak kaki ibu. Tuh, surga ada di telapak kaki ibu. Kita kadang sibuk ibadah banyak-banyak. Kita sibuk minta doa ke ulama ini, ke ulama itu, ke wali ini, ke wali itu. Tapi kita lupa bahwa ada kunci surga di rumah kita. Ada kunci surga yang sering kita lupakan begitu. Itu kunci surganya, di situ kita lupa.
minta doa sama orang tua, kita berbakti sama orang tua, insya Allah kunci surga udah kita pegang. Paham sampai sini ya? Paham? Paham. Di sini pernah dikatakan ya, ja'a akharun ilaihi sallallahu alaihi wasallam liyastashirahu fil ghaza. Ada orang datang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang nih buat minta nasihat dalam peperangan. Jadi lagi proses lagi perang, lagi di medan perang. Ini minta nasihat sama Nabi. Yo Nabi, saya minta nasihat. Wahai Rasulullah, saya minta nasihat. Ditanya sama Nabi, apa alaka walidatun? Apakah kamu masih punya ibu? Dijawab, qala na'am. Iya ya Rasulullah, saya masih punya ibu, ada di rumah. Qala falzamha fa innal jannata inda rijlaiha. Kalau emang ibunya masih ada, dijaga, kata Nabi itu. Dijaga, dirawat. Kenapa? Karena surga itu ada di telapak kaki. Surga ada di dua kaki. Makanya kalau kita punya ibu, yang masih punya ibu, masih punya bapak, orang tua, dijaga kalau ada di rumah. Ya, paham sampai sini? Paham. Ada sesuatu, dengerin, ada sesuatu yang enggak bisa dibayar apapun, yang enggak bisa dibayar pakai harta sebanyak apapun, pakai uang sebesar apapun, pakai segala-galanya, ada yang enggak bisa dibayar. Sesuatu itu adalah kalau kita masih punya orang tua. Ini pesan, dengerin, buat santri, mohon maaf, yang udah gak ada orang tuanya. Kalau yang udah gak ada, itu di rumah bakal sedikit-sedikit terasa hampa gitu. Sedikit-sedikit terasa hampa. Pulang ke rumah, yang dicari udah gak ada. Pulang ke rumah bawa prestasi, bawa rezeki yang banyak, tapi pas di rumah udah nggak ada yang bisa kita cerita. Kita mau cerita udah nggak ada. Contoh saya, mohon maaf, saya yang udah nggak ada kakek misalnya. Kalau pulang kampung gitu ya, yang biasanya cerita gitu, Mbah saya begini, saya begini, saya begini. Gitu. Mbah waktu di Bekasi Ilham begini. Tapi pas udah nggak ada, nggak bisa cerita lagi. Udah nggak bisa cerita lagi. Cuman bisa apa? Cuman bisa ngelihat dulu duduknya mbah saya di mana. Dulu mbah saya kalau sholat sajadahnya yang mana? Dulu mbah saya kalau lagi baca Qurannya yang mana ya? Jadi barang-barang yang ditinggalkan sama mbah saya itu bisa untuk apa? Jadi pelipur lara, jadi apa? Buat melampiaskan rasa rindu kepada mbah saya. Anggap itu nanti sama orang tua kalian gitu. Nah, jadi mumpung masih ada gitu ya. Mumpung masih ada, berbakti sama orang tua. Kalau udah nggak ada dan lupa berbakti sama orang tua, penyesalan nanti yang bakal ada. Yang paling terkenal adalah Uwais al-Qarni. Saking berbaktinya sama orang tua, beliau itu kalau udah berdoa ke langit, maka langit itu langsung bergetar karena udah pengen ngijabah doa-doanya Uwais al-Qarni. Nabi Muhammad bilang sama Sayyidina Umar, "Hei Umar," gitu. "Nanti bakal ada orang namanya Uwais al-Qarni." Gitu. Belum ada tuh. Jadi Nabi itu udah bilang, "Nanti kalau ada Uwais al-Qarni, minta doa sama dia." Gitu. Saking mulianya tuh. Mulianya bukan karena menghafal Quran, mulianya bukan karena dia itu seorang ulama, mulianya bukan karena dia seorang yang hafal banyak ribuan hadis, bukan, tapi karena berbakti sama kedua orang tua. Dalam Al-Quran dikatakan, fala taqul lahuma uff. Jangan pernah sekali-kali bilang cek gitu. Pernah dia bilang cek gitu? Disuruh sama emaknya, "Tom, beli nasi uduk." Sama itu begitu, nggak boleh kayak begitu. Nggak boleh kayak begitu, ya.
Jangan pernah sekali-sekali menyakiti hati kedua orang tua. Dengerin nih, dengerin ya. Kita jadi anak, berbakti sama orang tua, berbakti sama ibu. Ibu kita senang, hatinya senang nih. Ibu hati kita jadi lapang, bahagia sama kita sebagai anaknya. Maka masa depan kalian, maka kehidupan kalian akan bakal senang, akan bakal sebahagia sebagaimana hati kedua orang tua kalian itu bahagia sama kalian. Tapi sebaliknya, orang tua nih empet hatinya sama anaknya, kesel aja begitu, benci sama anaknya karena anaknya suka ngelawan, anaknya suka marah-marah sama orang tuanya, anaknya suka maki-maki orang tuanya. Maka siap-siap aja di dunia bakal berada dalam kesempitan, siap berenang dalam kesusahan, siap hidupnya itu melarat. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Tuh, jangan pernah sekali-sekali nyakitin hati kedua orang tua. Walaupun orang tua kita pernah marah-marah sama kita, pernah bikin kita kesel, jangan pernah. Syaratnya adalah diem aja udah kalau dimarahin sama orang. Wahnan ala wahnin. Ketika ibu kita itu lagi hamil gitu, lemah selemah-lemahnya, capek secapek-capeknya, lagi hamil, berat nggak kalau ngeliat ibu hamil bawa janin? Berat. Pergi ke sono berat, pergi ke sini berat, bahkan ada yang lagi hamil sambil kerja, mau tidur, guling ke sono susah, guling ke sono susah. Lagi proses melahirkan, dia pertaruhkan nyawanya ditaruhkan tuh. Kalau seorang ibu nih ditanya, ada malaikat datang, kucuk datang. Wahai ibu, kalau kamu melahirkan, mendingan kamu yang selamat, apa anak kamu yang selamat? Saya mau nanya, jawaban ibu apa? Anaknya. Pasti jawabannya anaknya. Wahai malaikat, anak saya aja yang selamat, saya mah nggak apa-apa udah. Saya nggak, penting anak saya selamat, saya sayang sama anak saya. Padahal anaknya belum keluar itu. Belum tahu nanti dia berbakti apa kagak sama orang tuanya. Tapi kalau udah ditanya kayak gitu, pasti jawabannya anak saya aja. Kalau misal ditanya begitu. Makanya aneh kita nih seorang anak, ketika kita dilahirkan dengan susah payah, apalagi ayah juga. Ayah itu melepuh tangannya, kepanasan badannya, mencari nafkah buat kita, buat sekolah di sini, buat pesantren. Panas kepanasan, kalau malam kedinginan. Terus kita nggak berterima kasih gitu sama ayah. Aneh begitu ya. Makanya sudah menjadi tugas bagi kita untuk berbakti sama kedua orang tua, gitu ya. Mumpung yang masih ada nih, buat yang masih ada, nanti kalau ketemu gitu ya, datang cium tangannya, rasain yang tangannya udah keriput, yang udah mulai rapuh tangannya, cium tangannya, isep tangannya, cium yang lama tangannya. Karena siapa tahu besok-besok belum bisa lagi kayak begitu. Umur nggak ada yang tahu. Peluk tubuhnya yang udah mulai rapuh, yang udah mulai lemah. Karena kita nggak tahu besok-besok bisa nggak meluk orang tua kita. Kalau nanti bentar lagi kalian liburan, pulang ke rumah, kalau kalian masih ada rasa benci sama orang tua kalian, lihat pas orang tua kalian lagi tidur, lihat. Orang tua kalian lagi tidur, lihat wajahnya, lihat. Udah ada rambutnya yang mulai putih, udah ada keriput-keriput di bawah pipinya, udah ada item-item, badannya, kulitnya udah mulai nggak sekencang kita. Lihatin. Yang pernah kita maki-maki, yang pernah kita marahin dulu, yang pernah kita marahin orang tua kita di depan orang banyak, kita malu-maluin, itu lihat tuh orang tua kita. Sebegitu lelahnya, sebegitu sudah umurnya, kita nggak tahu besok masih ada apa kagak gitu. Lihat ibu juga, kalau udah pulang lihat ibu, lihat gimana tuh, lagi tidur, kulitnya yang udah mulai keriput,
badannya udah mulai rapuh, tangannya udah mulai banyak goresan-goresan karena saking seringnya bekerja, saking seringnya masak di rumah gitu. Lihat tuh ibunya. Yang dulu kalian pernah bentak-bentak, yang dulu kalian pernah ngerasa marah-marah sama orang tua kalian, padahal kesalahannya cuma kecil gitu. Lihat tangannya. Karena siapa tahu itu adalah melihat yang paling terakhir. Kalau nanti datang ke sini, cium tangannya, peluk badannya yang udah mulai rapuh, tanya sama ibu sama bapaknya, "Pak, mau apa? Ibu mau apa?" Siapin nanti. Tunjukin bahwa kalian itu pesantren, ilmunya ada, berbakti sama orang tua. Karena kita nggak tahu nanti kalau ada pertemuan lagi orang tua kita masih ada apa kagak. Orang tua kita bisa datang lagi nggak ke sini. Siapa tahu pas ketemunya adalah bukan pas cium tangan, tapi pas lagi mandiin orang tua kita. Karena yang disunahkan mandiin orang tua adalah anaknya. Ketika ngusap tangannya, ya Allah, ini ngusap tangan yang terakhir, udah dingin tangannya. Jangan sampai kayak begitu. Ya. Tunjukin bahwa kalian berbakti sama orang tua. Kalau kalian berbakti, kalau kalian bikin orang tua kalian senang, bikin orang tua kalian bahagia, ingat janji Allah bahwa insya Allah hidup kalian akan bahagia. Insya Allah hidup kalian juga bakal senang sebagaimana hati kedua orang tua kalian. Kalau misalnya saya nanya, pernah nggak diantara kalian itu marah-marah sama orang tua? Pernah nggak bentak-bentak? Pasti pernah. Kalau emang ada yang merasa nggak pernah, pasti dia lupa. Karena pasti pernah. Bayangin seorang tua yang udah susah payah ngelahirin anaknya, dibentak sama anaknya. Bahkan ada orang tua itu takut sama anaknya, takut dibentak-bentak lagi. Itu tuh. Kalau nanti ada kalian handphone sudah dikasih buat hubungin keluarga, hubungin orang tua kalian. Kasih kabar, ibu, bapak, ayah, saya dalam keadaan baik-baik aja. Doain biar jadi orang sukses. Doa orang tua itu bagaikan panah yang keluar dari busurnya. Kenceng itu. Kesuksesan kita sekarang itu paling cuma 30%. 70%-nya itu adalah doa orang tua kita ketika di sepertiga malam. Jadi jangan sangka kalau kita sekarang misalnya jadi anak yang pinter, jadi anak yang mudah menghafal Quran, jadi anak yang sukses, jadi anak yang selalu berprestasi, itu karena usaha sendiri. Enggak. Itu 30% usaha kita, 70% adalah doa orang tua kita di rumah. Makanya mumpung masih ada, dirawat, dijaga, minta doanya. Ada namanya Hauzan. Hauzan itu dia punya tugas merawat ibunya. Dia umurnya udah 60 tahun tapi punya tugas merawat ibunya. Ibunya itu udah tidur aja, nggak bisa ngapa-ngapain, udah tinggal tidur. Mungkin kalau zaman sekarang ibunya udah bisanya tidur aja udah ditinggalin. Tapi dia itu ngerawat sama ibunya. Bahkan ketika adiknya datang, "Wahai kakak, saya mau gantian, mau ngerawat ibu saya, gantian gitu." Tapi apa kata Hauzan? "Oh, nggak bisa. Boleh bawa ibu ke rumah kamu sampai nanti kalau ruh saya udah nggak ada, sampai saya udah meninggal, baru boleh angkat ibu saya pindah ke rumah." Karena saking dia nggak mau pintu surga itu hilang daripadanya. Karena kalau ada seorang anak pagi-pagi mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka satu pintu surga terbuka buat anaknya. Jadi saking pengen merawat ibunya, begitu dia ngejaga itu. Nah, setelah ini ya, kalau ketemu ibunya, ketemu ayahnya, tunjukin bahwa kalian anak yang berbakti. Ya, tunjukin bahwa kalian itu bisa membahagiakan orang tua. Orang tua itu bisa bahagia bukan cuma karena harta doang, bukan. Kita datang bawa beli ini, enggak cuma itu. Ya. Kita datang, kita berbakti sama orang tua, kita cium tangannya dengan penuh takzim. Cium tangannya bukan cium tangan biasa, bukan cium tangan di jidat, cium tangannya, hirup itu wangi warna kulit orang tua kalian. Dihirup, dirasakan gitu. Dirasakan dengan penuh takzim, dengan penuh hormat.
Semoga ketika kalian salaman itu bukan yang terakhir kalinya. Nanti datang nih, tanya sama ayah, ibu mau apa? Ibu mau saya siapin apa? Tunjukin kalian berbakti. Jangan malah pulang dari sini makin durhaka sama Allah. Jangan sampai gitu. Jangan pernah bentak-bentak orang tua. Karena orang tua itu nggak bakalan ngungkit jasa-jasa dia, nggak bakalan. Kamu udah saya lahirin, nggak bakalan kayak begitu. Ya. Karena kalau udah melahirin itu udah seneng. Dan tugasnya adalah tinggal merawat anaknya dan berharap anak itu berbakti sama dia. Ya, saya kasih tahu sekali lagi, kesuksesan kalian itu juga ada pada ridho kedua orang tua kalian. Ridho Allah fi ridho orang tua. Walidain, masyuqtillah fi syuqtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Dan murkanya Allah itu ada pada murka orang tua. Kalau orang tua kalian udah ridho sama kalian, udah bahagia sama kalian, udah seneng punya anaknya itu kalian, insya Allah Allah juga bakal ridho. Kalau Allah udah ridho, jalan di dunia itu udah enak aja. Jalan di dunia itu udah tinggal jalan lempeng aja, apalagi nanti di akhirat. Ya. Pada subuh hari ini kita berdoa semoga orang tua kita yang masih ada dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya. Semoga kita juga masih punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Untuk orang tua kita yang sudah nggak ada, yang sudah pergi mendahului kita doakan semoga dilapangkan kuburnya, nawir kuburahum, juga diterangkan kuburnya, juga ditempatkan oleh Allah di sisi Allah yang paling terbaik. Dan semoga kita juga nggak pernah lupa itu untuk berdoa di setiap sholat 5 waktu kita untuk kedua orang tua kita. Kalau nanti orang tua kita bertemu sama kita, kita berdoa semoga pertemuan itu bukan pertemuan yang terakhir, tapi pertemuan yang mana pertemuan yang untuk menunjukkan bahwa kita ini berbakti sama kedua orang tua. Kita juga berdoa semoga orang tua kita yang sudah nggak ada selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih ada semoga panjang umurnya, dan sehingga kita bisa berusaha terus berbakti kepada orang tua kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu subuh ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terakhir, nanti kalau ada orang tua tunjukin kalian anak yang berbakti sama orang tuanya. Ya, berubah dari yang dari sebelum-sebelumnya, hijrah dari yang sebelum-sebelumnya, jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, berbakti sama orang tuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.